Semua katakan haleluya. 60%. Semua katakan haleluya. Ini Bapak Ibu lemes bukan karena kalah kan calonnya. Jangan gitu dong. Semua katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur sekali sampai saat ini kami masih bisa berkumpul bersama Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus di sini. Kami percaya kuasa-Mu besar Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, itu semuanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa bernafas, itu semua oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sampai saat ini kami masih bisa melakukan aktivitas, kami masih bisa bekerja, kami masih mendapatkan berkat dari-Mu. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada lagi. Dunia sekarang saya melihat setelah ada satu pasangan yang menang, banyak sekali kebencian yang ada Bapak Ibu. Tapi kita percaya bahwa semua yang sudah ditetapkan Tuhan itu baik adanya. Amin Bapak Ibu. Kita buka di dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, sudah dapat? Saya saja yang bacakan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, semua yang kita perbuat, usaha apapun yang kita perbuat, pekerjaan apapun yang kita buat, perdagangan, bisnis apapun itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatan yang positif di tahun 2024, perbuatlah dengan segenap hatimu, full heart, dengan segenap hatimu. Semua yang kita perbuat, kita harus perbuat dengan usaha yang maksimal, segenap hatimu. Pada waktu sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya bekerja di salah satu bos. Dia selalu bilang kepada saya, kalau udah kerjain satu, kerjain maksimal, pasti berhasil. Apapun itu, fokus saja dengan satu pekerjaan, tapi kerjakan dengan usaha maksimalmu. Apapun itu, mau baik mau jahat, apapun itu, kalau dengan maksimal, kamu akan berhasil. Dia kasih contoh, nggak usah kita, preman pun kalau diusahakan semaksimal mungkin pasti berhasil. Apapun itu, asalkan maksimal. Memang salah satu calon anggota DPD di Jawa Barat, dia kayaknya satu-satunya yang menyalonkan dengan tidak maksimal, hanya dengan memasang foto yang lucu. Suaranya sekarang paling tinggi di Jawa Barat, luar biasa. Modalnya hanya 24 juta, 23,8 juta modalnya. Tapi sekarang perolehan suaranya saya dengar paling tinggi. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus memaksimalkan. Kita harus memaksimalkan apa yang ada dalam tubuh kita. Kita harus kembangkan, karena Tuhan berbicara, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Usahakan dengan full. Saya akhirnya berkomitmen untuk full time menjadi hamba Tuhan, banyak pertimbangannya.
istri saya bilang kepada saya bahwa coba deh, kan kita kan baru merintis, kalau baru merintis gini nggak apa-apa lah, kamu nyambi sama bosmu, jadi jangan kamu lepas full. Saya bilang sama istri saya bahwa selama saya hidup, setiap kali saya kerja, saya nggak bisa 2 atau 3 pekerjaan sekalipun. Waktu saya bekerja buka usaha kuliner, saya usahakan nggak ada kerjaan. Waktu saya bekerja bersama bos saya nggak ada pekerjaan, hanya sama bos saya. Saya nggak berani, bukannya saya nggak mau, tapi karena saya nggak mampu. Begitu juga dengan berkeluarga. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa saya cuma full rasa sayang saya hanya kepada istri saya. Gak romantis ya, orang romantis ya. Nah, hanya kepada istri saya tidak pernah ke lain hati. Tapi sebelum nikah banyak ke lain hati. Tapi saya sudah bertobat, amin. Dan Bapak Ibu juga harus bertobat kalau masih ke lain hati. Kita lanjut. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada saat kita bekerja, pada saat kita melakukan aktivitas, kita sering merasa sakit hati. Pada saat kita bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, bahkan kadang-kadang kita harus lembur sampai jam 8 malam, disuruh oleh pimpinan kita. Pada saat kita terus bekerja usaha kuliner, usaha laundry, usaha apapun, kita bekerja kepada kita punya pimpinan, kita sering sekali sakit hati karena kita mempunyai poin fokus yang berbeda. Fokus kita waktu kita bekerja, fokus kita hanya untuk menyenangkan pimpinan kita. Kita hanya ingin pimpinan kita melihat kita baik. Makanya kita sering merasa sakit hati, tidak dihargai karena fokus kita salah. Fokus kita bukan bekerja untuk melayani Tuhan. Fokus kita bukan segenap hatimu, seluruh usahamu. Engkau bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, pasti apapun resiko, biarpun kita tidak dihargai oleh pimpinan kita, kita tetap damai sejahtera karena kita bekerja untuk Tuhan. Tidak cuma di dunia pekerjaan, pada saat di dunia pelayanan kita sudah berjuang, berusaha, kita bantu pelayanan, kita bantu beres-beres kursi, kita bantu sapu dan pel, kita bantu dekorasi untuk anak saya, kita bantu main musik. Tapi kenapa banyak sekali kita merasa sakit hati? Karena kita melakukan segala sesuatu itu untuk agar terlihat oleh pimpinan kita atau gembala kita baik. Ubah mindset kita. Maaf saudara-saudara, saya punya suara karena habis orasi mungkin atau sangat senang kemarin menang, jadi suara saya agak ke bawah suasana. Oke, kita lanjutkan ke ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai apa? Sebagai apa? Upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian. Pada saat kamu melayani Tuhan, pada saat kamu mengutamakan Tuhan, kamu akan
akan mendapatkan bagian. Bagian itu adalah warisan dari Tuhan. Kenapa kamu dapat bagian warisan dari Tuhan? Karena kamu fokus untuk Tuhan. Amin. Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kita ini adalah hamba. Hamba adalah dolos, keser. Hamba itu keser. Kita cuma hamba. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah pimpinan kita. Bagaimana kita bisa menyenangkan Dia? Dengan kita fokus. Apapun yang kita lakukan itu buat Tuhan. Apapun yang kita lakukan hanya buat Tuhan Yesus semata. Pada saat kita mulai menyenangkan Tuhan, pada saat Tuhan disenangkan, pada saat Tuhan merasa apa yang kau tabur, saya mulai merasakan sukacita darimu. Tuhan akan memberikan warisan kepadamu, upah. 2024 ini Bapak Ibu sangat berbahaya. Kehidupan makin berat Bapak Ibu, makin berat. Dulu kita punya duit 5 juta, kita udah bisa hidup, kita bisa beli apapun. Sekarang duit 5 juta, bayar listrik, air, bayar mungkin kalau punya anak sekolah anak, potong sana sini, habis. Sangat berbahaya. Kita bukan dari keluarga orang kaya, kita bukan dari orang yang pintar, kita bukan keturunan Bill Gates, kita orang biasa. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, siapa lagi yang bisa membela kita Bapak Ibu? Siapa lagi? Di firman Tuhan berbunyi, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan akan kasih kamu berkat, Tuhan akan kasih kamu sukacita pada saat kamu mengikuti apa yang dimuat, apa yang disukai oleh Tuhan. Saya teringat dengan panggung pertunjukan, Pak Yusuf. Panggung pertunjukan itu biasa kita saya sudah bantu mungkin 5 kali, tapi puji Tuhan masih pekat. Mungkin dia tahu nanti nggak bisa makan besok. Oke. Saya minum dulu ya. Saya teringat dengan panggung pertunjukan. Panggung pertunjukan itu biasanya selalu dilakukan dengan preparation atau banyak persiapan yang terjadi. Panggung pertunjukan itu selalu identik dengan lighting, dengan lampu sorot, dengan kamera, dengan segala sesuatu yang megah, dengan penonton yang pasti melihat tertuju kepada kita. Panggung pertunjukan berbicara tentang mereka semua melihat ke dalam panggung. Ada gemerlap yang terjadi di panggung pertunjukan. Panggung pertunjukan juga bisa berakibat fatal kalau kita ada kekurangan di depan panggung. Sedikit apapun akan terlihat di panggung pertunjukan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Panggung pertunjukan membuat kita membuat persiapan yang luar biasa. Pada saat salah satu band terkenal di Inggris, saya melihat kenapa ini band selalu melakukan panggung pertunjukan yang mewah, yang megah,
bukan ratusan ribu, tapi jutaan penonton hadir di situ. Saya coba riset apa yang dia lakukan. Mereka melakukan persiapan yang luar biasa. Mereka melakukan latihan, bukan kayak teman-teman di sini hamil 1 atau hamil 3 jam. Mereka melakukan latihan 1 tahun untuk bisa melakukan panggung pertunjukan. Mereka setting semuanya. Mereka ada direktur bagian koreografi, direktur vokal, mereka ada head lighting, mereka ada head divisi sound system, mereka ada head untuk kembang apinya. Seluruh dipersiapkan di panggung pertunjukan itu semegah mungkin, seluar biasa mungkin. Mereka mempersiapkan semuanya hanya untuk dilihat oleh manusia. Setuju ya Ibu ya? Tapi tidak pernah tiketnya setelah dibuka. Contoh, tiket akan dibuka jam 7 malam. Contoh, jam setengah 7 sudah jutaan orang yang waiting list. Pada saat jam 7 malam tiket dibuka di online, langsung dalam waktu 10 detik, bahkan pernah sampai 5 detik di satu negara, itu habis. Begitu luar biasanya orang pengen datang ke panggung pertunjukan ini band. Dan mereka mempersiapkan dengan sematang mungkin untuk bisa dilihat oleh orang, untuk bisa dilihat oleh banyak orang, untuk bisa diakui oleh banyak orang. Itulah namanya panggung pertunjukan. Omsetnya sampai 1 triliun dalam satu negara. Begitu persiapan yang luar biasa agar mereka bisa dilihat oleh orang banyak. Persiapannya begitu megah. Bapak Ibu harus tahu, itulah panggung pertunjukan bagi arti yang sebenarnya. Tapi pada saat kita panggung pertunjukan dalam kehidupan kita sehari-hari berbeda. Panggung pertunjukan kita dalam kehidupan sehari-hari adalah kita dilihat dalam pekerjaan kita, kita dilihat dalam setiap pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan, kita disorot sebagai panggung kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu. Saya merasa di sini masih banyak yang belum fokus. Semua beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Amin. Semua beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Bapak Ibu harus yakin percaya Roh Kudus hadir di sini. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Engkau iblis, engkau tidak bisa membuat mengganggu ibadah malam ini. Dalam nama Yesus engkau keluar. Urapan turun di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Panggung pertunjukan berbicara tentang bagaimana kehidupan kita sekarang. Kita dilihat orang melihat kita. Kita selalu ingin merasa baik. Kita selalu ingin merasa di depan orang itu baik. Apapun itu, kita selalu merasa di depan orang baik. Saya punya, dulu kenapa saya ilustrasikan, saya punya pimpinan, saya punya bos. Dia selalu bilang gini, kalau saya dulu omongnya lu, kalau lu ada duit, gak ada duit, lu jangan pernah dilihat orang miskin. Tetap harus kelihatan kaya. Apapun yang terjadi aja, lu gak boleh ngeluh. Karena apa? Dilihat orang. Kita dilihat orang harus selalu baik, selalu baik. Apakah itu salah? Tidak. Gak ada yang salah dari itu. Gak ada yang salah dari itu. Cuman konsepnya adalah kita mau dilihat orang, apakah itu berkenan di mata Tuhan. Kita baca 1 Samuel 1
1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Saya bacain ya, ayat 7 aja lah. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Kita tahu memang kita tidak ada yang mau dilihat orang jelek, tapi percaya saja Tuhan melihat hatimu. Apapun yang engkau lakukan sekarang, perbuatan apapun yang engkau sekarang di dalam pelayananmu, pelayanan itu bukan pada saat hari Minggu, pelayanan itu Senin sampai Jumat. Pelayanan itu pada saat engkau berbicara sama pimpinanmu, pada saat engkau berbicara sama teman kantormu, pada saat engkau berbicara sama keluargamu. Itulah pelayananmu. Apakah engkau merespon yang baik? Apakah engkau sama pada saat engkau di atas mimbar engkau ngomong kasih? Pada saat Senin atau Selasa ada orang yang menyakiti hatimu, apakah engkau sama ingin memaafkan dia? Panggung pertunjukan berbicara bukan pada saat ada di panggung, tapi pada saat di balik tirai. Engkau harus sama. Engkau harus sama. Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Yang dilihat manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Yang dilihat manusia belum tentu berkenan di mata Tuhan. Engkau selalu berfokus kepada apa yang dilihat manusia. Tapi dengar baik, hari ini engkau harus tahu Tuhan melihat hati. Dalam nama Yesus, Tuhan melihat hati kita. Saya tidak tahu kenapa sampai detik ini saya sudah 20 menit khotbah, tidak ada yang tepuk tangan, tidak ada yang memuliakan nama Tuhan. Apakah saya salah? Ini firman Tuhan. Saya tidak mau khotbah motivasi, saya khotbah yang dibilang sama firman Tuhan. Karena dalam Matius 6 ayat 5, Matius 6 ayat 5, Bapak Ibu masih fokus? Saya udah sesak nafas ini, kalau Bapak Ibu gak fokus mah kebangetan. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saya dulu seperti ini. Saya dulu kalau di depan bos saya, udah saya cari muka, saya jadi pahlawannya. Karena saya tahu bahwa pada saat bos saya lihat saya, dia akan memberikan uang kepada saya. Saya dulu seperti itu. Di depan pas bos udah pulang, di depan karyawan-karyawannya lain mah saya masa bodoh, saya nggak peduli. Tapi untuk hari ini saya baru tahu ayat ini, bahwa jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Saya dulu pelayanan di Bekasi, tempat kakak saya gembala. Kalau kakak saya nggak suruh, saya nggak mau lakukan. Tapi kalau kakak saya suruh, saya akan kerjakan. Yang dia minta 2, saya akan kerjakan 4. Bukan begitu pelayanan. Pelayanan mau dilihat
dilihat orang atau enggak, engkau harus tahu Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Tuhan akan bela pekerjaannya. Biarpun engkau tidak banyak orang yang tahu pelayanan engkau, tapi yakin percaya Tuhan melihat hatimu. Apa yang engkau tahu, engkau mungkin tidak pelayanan main musik, jago main keyboard atau apapun, tapi pada saat engkau tetap berdoa sama Tuhan, mendoakan gembalamu, itu pelayanan yang sesungguhnya. Haleluya. Kita buka di dalam Mazmur 25 ayat 21. Maaf saya agak jeda sedikit. Mazmur 25 ayat 21. Saya akan kasih tahu bagaimana, apa sih yang harus kita lakukan agar kita melihat segala sesuatu itu bukan apa yang dipandang sama manusia, tapi apa yang dipandang sama Tuhan. Saya bacakan Mazmur 25 ayat 21, 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ketulusan dan kejujuran. Sudah banyak sekali orang yang tidak tulus dan tidak jujur. Jujur itu bicara integritas. Apa yang engkau ucapkan, itu yang engkau lakukan. Ketulusan hatimu, itu yang Tuhan mau. Engkau tidak peduli bagaimana orang melihat engkau, tapi kita tetap tulus. Kita tidak pernah melepaskan Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, mau sekarang keadaan ekonomi kita lagi drop, kita masukin ATM kita, kok saldo turun terus. Masuk lagi, tidak ada mukjizat, makin turun saldomu. Coba lagi dalam nama Yesus, saldo makin turun. Pakai minyak urapan, masukin sekali lagi makin turun. Mama udah bilang, papa pokoknya besok uang sekolah harus bayar, masukin saldo, turun. Tuhan bilang, ketulusan dan kejujuran hatimu, biarlah pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya didengar. Banyak sekali jemaat hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mempraktekkan firman Tuhan. Karena pada saat kita mempraktekkan firman Tuhan, kita mengaktifkan iman kita. Kita mengaktifkan iman kita, Bapak Ibu. Kita harus makin hari dimurnikan oleh Tuhan. Pada saat engkau berdoa, Tuhan, kenapa saldo saya makin turun, saya masukin makin turun, kenapa saya melayani tapi saya tidak diberkati. Si barang satu itu kerjaannya keluar malam, pulang pagi, ganti mobil terus, kenapa saya makin dekat samamu, engkau makin tidak memberikan mukjizat. Dengar baik, pada saat engkau di posisi tersebut, bencana engkau lagi dihancurkan sama Tuhan dan dijadikan bencana yang baru, agar engkau mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa memberikan mukjizat bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin. Anak saya lahir jantungnya berhenti. Tuh dia dengarkan, jantungnya berhenti Bapak Ibu. Hampir 10 menit jantungnya berhenti. 2012 18 Februari, pada saat jantungnya berhenti,
Dokter bilang, Pak, maaf ya, operasi tidak berjalan dengan lancar. Saya bilang ke dokter, ya iya Pak, nggak apa-apa. Pada saat jantungnya berhenti, dokter lagi mengurus di ruang NICU, istri saya di ruang ICU karena belum sadar. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau ambil, jangan ambil dua-duanya. Saya rugi dong. Saya kan ada keturunan Chinese-nya, jadi semua hitung-hitungan, rugi kalau dua-duanya. Saya bilang sama Tuhan, salah satu Tuhan. Pada saat sampai jam 4:30, jam 5 belum ada kabar. Saya cuma berdua, saya sama mamanya Ade gitu. Papi nggak ada waktu itu, nggak tahu papi kemana. Papi saya ada di depan, lupa sama saya. Covid ya, Covid, maaf. Saya berjuang sendiri. Saya bukannya nggak mau memperdulikan mami Ade atau mami saya udah bingung, udah di luar batas, udah hancur. Akhirnya saya di mobil, udah banyak yang menanyakan gimana anaknya, karena kan mereka tahu jam 1 operasi. Akhirnya saya mendapatkan ayat Keluaran 14 ayat 14, biarlah engkau yang maju berperang dan saya diam saja. Saya dikuatkan, Bapak. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saya masuk ke ruang NICU, dipanggil sama dokternya. Dokternya bilang, Pak, jantung anak Bapak sudah kembali normal. Puji Tuhan, saya menang 1-0. Saya bilang, kalau boleh dua-duanya. Istri saya juga dong, supaya sadar. Sampai 6:30 belum sadar. Akhirnya saya betul dengar dari dokternya bahwa jantungnya sudah berdetak. Saya cabut. Saya masuk ke ruang ICU. Terus nggak boleh masuk Pak, nggak boleh masuk. Maaf sekali, dulu saya masih agak lumayan lah, agak emosi. Saya bilang, kenapa kau ngomong seperti itu? Ha? Saya suaminya. Enggak Pak, ini supaya aku. Saya melihat istri saya gitu. Jangan sampai saya balikin meja ini. Oke, saya dikasih lihat istri saya memang masih tergeletak. Ya udah, saya cabut. Jadi saya udah lihat. Akhirnya jam 7:30, jam 8 istri saya juga sudah sadar. Puji Tuhan. Dan proses anak saya itu berjalan 3 bulan. Bapak-bapak, kita tahu di sini pada saat anak rumah sakit bukan mukjizat yang pertama kita mau, ya, benar kan? Tapi bagaimana kita bisa bayar, ya? Bapak-bapak katakan amin, setuju ya? Bagaimana bisa bayar? Jangan sampai orang melihat kita jelek, benar kan? Jangan sampai orang melihat kita nggak mampu. Saya jujur aja, 3 bulan itu saya nggak pikirin mau sehat mau enggak. Saya cuma pikirin setiap hari bayar 3 juta, bayar 13 juta, bayar 9 juta, bayar 10 juta, terus bayar. Saya nggak pikirin menjadi apa. Yang penting saya bisa bayar. Setiap hari saya duduk di lobi, saya masih ingat di rumah sakit Medistra, saya cuma duduk, siapa lagi yang bisa saya duitin nih? Siapa lagi Tuhan tolong? Sampai akhirnya mentok, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Sampai akhirnya salah satu bos saya, pimpinan saya, itu telepon saya. Sekarang gimana anakmu? Udah lahir Pak, tapi puji Tuhan kondisinya kurang baik. Ya saya karena lahir dari marketing, saya coba tes skin foto anak
anak saya, saya kirim foto anak saya. Waktu saya kirim foto anak saya, bapaknya ngomong seperti ini, saya menuju ke Medistra. Waktu dia menuju ke Medistra, saya kayak kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya belum ada ekspektasi apa-apa, tapi saya melihat bahwa ada yang care sama saya. Karena saya tahu, maaf bicara, dia orang Muslim, Pak Haji. Dia sampai di rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit, dia cuma bilang ke saya, Esra, engkau urus saja istri dan anakmu, seluruh biaya biar saya yang tanggung. Tuhan memberikan mukjizat, tidak kita ketahui caranya. Tuhan memberikan mukjizat itu berbeda-beda, Bapak Ibu, berbeda-beda. Saya mendapat mukjizat seperti ini, Bapak Ibu mendapat mukjizat berbeda. Tapi percaya saja Bapak Ibu, dengar baik, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Maaf saya berterang halus. Setiap kali saya ingat anak saya. Kita lanjut. Kenapa saya bilang kita perlu Tuhan melihat hati? Karena dalam Amsal 4 ayat 23, kita buka Amsal 4 ayat 23. Haleluya. Tuhan percaya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, jaga hatimu di tahun 2024. Jaga hatimu di tahun 2024. Dari hati iblis akan mulai bekerja. Engkau harus terus sukacita apapun yang terjadi. Pada saat engkau dalam kondisi apapun, engkau harus jaga terus hatimu. Jangan engkau tinggalkan Tuhan. Biarpun kita sering mau dilihat orang baik, tetapi jagalah terus hati kita. Karena Tuhan berbicara, apapun juga yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Segenap hatimu. Kalau kita mengerjakan dengan segenap hati kita, kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati kita, Tuhan pasti tolong. Karena di ayat 24 Tuhan bilang, Bapak Ibu, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pada saat engkau terus sebagai hamba, engkau kerjakan apa yang Tuhanmu lakukan, engkau kerjakan yang di firman Tuhan, dengar baik, itu berkat akan mulai menetes pelan-pelan. Kalau sampai saat ini engkau belum diberkati
bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah main musik, kenapa saya masih seperti ini? Tuhan bilang kepada engkau, kerjakan dengan segenap hatimu. Kerjakan dengan segenap hatimu. Dan terakhir yang saya ingin bacakan adalah di Mazmur 26. Aduh, maaf ya Bapak Ibu, suara saya ini saya benar-benar kayak euforia sekali kemarin kemenangan, jadi suara saya hilang. Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Saya sudah dikasih kode sama istri saya untuk cepat-cepat mengakhiri karena masih banyak acara. Mazmur 26 ayat 2 dan 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Pada saat kita mau naik kelas, kita harus diuji sama Tuhan agar kita lebih dewasa secara rohani. Engkau tidak bisa makan bubur terus dalam rohani. Engkau harus mulai dari permasalahan itu. Engkau akan dibuat Tuhan naik. Engkau akan dibuat Tuhan naik. Tahun 2024 engkau akan dibuat Tuhan naik dalam nama Yesus. Ada promosi dari Tuhan dalam nama Yesus. Engkau akan dibuat naik asalkan engkau mau dihancurkan bejanamu, dibuat bejana yang baru. Engkau harus terus tekun kepada Tuhan. Engkau harus terus jujur kepada Tuhan. Ada ketulusan hati. Panggung pertunjukan bukan berbicara bagaimana apa kata orang. Engkau selalu berpikir untuk bisa orang suka sama engkau. Panggung pertunjukan dari lighting apapun, engkau ingin dipuji, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau melihat hatimu. Engkau melekat sama Dia dalam nama Yesus. Engkau harus melekat sama Tuhan dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa di tahun 2024 ini main-main lagi. Engkau harus dekat sama Tuhan. Tenang saja, pada saat engkau terus berjuang, Tuhan akan buka jalan dalam nama Yesus. Saya minta Leo maju. Bapak Ibu percaya Roh Kudus hadir di sini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita jangan terus seperti panggung pertunjukan. Kita mau diakui orang, tapi Tuhan tidak mengakui kita. Kita mau dipuji Tuhan, tapi tidak berkenan di mata Tuhan. Banyak sekarang yang baik di mata Tuhan, tapi tidak baik di mata. Banyak sekarang yang baik di mata manusia, tapi tidak baik di mata Tuhan. Semua kompromi dengan dosa. Semua kompromi dengan dosa. Jemaat Tiatira waktu itu, ada jemaat yang sesat, ada yang suka pengajaran sesat, tapi ada satu jemaat yang paling tidak disukai di dalam Wahyu pasal 2, jemaat Tiatira, yaitu dia kompromi. Dia mau tidak membicarakan orang yang sesat, dia tetap berdiam diri, dia tidak memberikan petua-petua, dia tidak menegur, dia mengkompromi dengan mereka yang punya pengajaran sesat. Dan saat ini Bapak Ibu, dalam nama Yesus, kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Saya minta tolong serius maju. Saya nyanyikan satu lagu. Selidiki aku. Kenapa saya minta serius maju? Ya karena itulah suara saya. Biar
singers yang nyanyi. Kita mulai fokus kepada Tuhan. Kita minta Tuhan hadir di hidup kita. Kalau selama ini kita seperti panggung pertunjukan yang melihat segala sesuatu dari orang, stop. Kita harus menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Bukan menyenangkan manusia. Kita fokus sama Tuhan, Bapak Ibu. Kita renungkan bagaimana Tuhan baik. Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Berikan lagunya lagi sekali lagi. tetap setia. Telah kulihat Amin Tuhan. kebaikanmu Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengar baik Bapak Ibu, kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Stop, mulai hari ini engkau tidak peduli apa kata orang, apa kata manusia. Kita kerjakan segala sesuatu buat Tuhan. Kita melekat sama Tuhan di hari-hari zaman ini. Kita udah tidak bisa main-main lagi. Kita harus melekat bersama Tuhan. Kesaksian anak saya menunjukkan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan harus dimuliakan. Tuhan harus dimuliakan, Bapak Ibu. Dari kesaksian anak saya terbukti apa yang tersisa. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Pegang terus firman Tuhan. Pegang terus firman Tuhan. Jangan pegang motivasi orang. Pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, pegang terus firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber mukjizat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Hari ini pada saat engkau terikat dengan dosa, engkau cari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dalam nama Yesus kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu yang selalu ajaib. Firman-Mu akan segera hadir di jemaat Hagai. Kau berkati terus jemaat di Hagai. Berikan kekuatan pada saat mereka jatuh, mereka bisa bangkit. Pada saat tahun 2023 banyak air mata yang jatuh. Itu bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata sukacita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus engkau terus kuat. Engkau terus kuat dalam nama Yesus. Terima kasih buat semua berkat-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.